Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru se-Indonesia. Perkenalkan, saya Resti Hidayati Putri dari SMA Negeri 2 Lubuk Sekaping. Saya adalah CGP Angkatan kelima. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah prinsip pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, merdeka belajar. Yang kelima, penerapan prinsip. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Mana pendidikan adalah bagaimana memerdekakan aspek lahir dan batin manusia, mengarahkan anak memiliki life skill, memberi tuntunan terhadap kodrat anak. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini ada 6 konsep. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam, guru ibaratkan petani. 1. Pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya. Menuntun artinya diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan tingkah laku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, artinya potensi, bakat, dan kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai dengan kodrat anak, misalnya permainan. Sementara kodrat zaman, yaitu bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Bermain termasuk kodrat anak. Selanjutnya, pendidikan haruslah berpihak kepada anak. Artinya, seorang guru berhamba kepada anaknya. Berhamba pada anak ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuannya, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia di dalam kehidupannya. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Prinsip bukan tabula rasa, yaitu anak lahir bukanlah seperti kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Tetapi anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti haruslah tercapai di dalam proses pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan
yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Yang keenam adalah petani. Petani, guru diibaratkan seorang petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak akan mengubah kodrat anak. Baik, kita lanjut dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan yang termaktub di dalamnya. Ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberikan teladan, contoh. Ing madia mangun karso, di tengah membangun kemauan. Tut uri handayani, di belakang memberikan dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap anak ini termaktub dalam prinsip Trikon, yaitu 1. Kontinuitas, artinya pendidikan berlangsung berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang kedua, konvergensi, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, bersifat konsentris, artinya pengembangan pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Keterkaitan pemikiran KHD dengan konteks sosial budaya. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Sebuah kebudayaan atau peradaban terbentuk melalui pendidikan, seperti halnya planet-planet di sistem surya, bergerak secara dinamis pada orbitnya masing-masing, saling berinteraksi tetapi tidak untuk saling menggantikan. Maka kita harus mengadaptasikan diri dengan kebudayaan yang datang dari luar, tanpa menghilangkan identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul. 1. Peserta didik adalah kertas kosong yang harus diberikan tinta dengan ilmu pengetahuan. 2. Sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, keterampilan akademik, biologi, dan penanaman karakter secara ilmiah dan sosial budaya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran lebih terorientasi kepada apa yang saya inginkan sebagai guru, bukanlah apa yang paling dibutuhkan oleh siswa. 4. Semua siswa saya harus bisa memahami materi secara pengetahuan dan keterampilan. Minimal mereka memperoleh pencapaian sebatas KKM. Yang kelima, siswa harus menyepakati kebiasaan dan aturan belajar yang saya buat, tanpa saya menanyakan masukan dari siswa. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Bagi saya sangat banyak sekali perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini. 1. Ketika dalam proses pembelajaran yang selama ini sebagian besar berpusat pada guru. Guru sebisa mungkin mentransfer pengetahuan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya selaku guru selalu mencapai
target kurikulum, ya. Dan biasanya hanya menggunakan beberapa sumber belajar seperti buku, modul, atau media lainnya. Yang ketiga, materinya masih bersifat kontekstual, tekstual, harusnya ya, tanpa adanya umpan balik dan refleksi. Nah, sesudah mempelajari modul ini, saya merasakan yang pertama, saya harus mengajar di mana orientasinya adalah pada siswa. Siswa adalah subjek, bukan lagi objek dalam belajar. Yang kedua, bagaimana saya membangun pemahaman siswa, bukan hanya memberitahu pengetahuan. Yang ketiga, targetnya bukanlah kurikulum, tetapi bagaimana kebutuhan siswa bisa terpenuhi. Selanjutnya, untuk sumber belajar itu bisa di berbagai sumber, ya. Bisa lingkungan, bisa laboratorium, bisa pustaka, kelas, buku, dan lain-lain. Selanjutnya, materi haruslah lebih kontekstual, artinya sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa. Dan haruslah guru menerima umpan balik dan refleksi dari proses pembelajaran. Baik, yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, hal-hal yang bisa saya lakukan. Satu, saya harus merubah mindset saya tentang pendidikan. Setelah saya rubah, saya harus bertekad untuk bisa melakukan perubahan. Itu dengan yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan variasi-variasi model diskusi, kolaborasi. Selanjutnya, saya juga harus memberikan keterampilan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan pada abad 21. Yang ketiga, saya harus memotivasi siswa membuka cakrawala berpikirnya. Lalu tidak terlepas juga, saya harus bisa mengembangkan budi pekerti. Berikut, sebagai seorang guru, saya juga harus memberikan keteladanan baik dari perilaku, tutur kata, tindak tanduk kepada siswa. Lalu menjadi fasilitator, menggunakan berbagai sumber belajar. Lalu saya juga akan menggunakan asesmen diagnosis untuk mengelompokkan siswa-siswa sesuai dengan kebutuhannya. Berikut, ya, lebih memberikan rasa nyaman dan aman kepada siswa sehingga dia bisa bebas untuk bereksplorasi dan berpendapat. Selanjutnya, saya ingin mewujudkan merdeka belajar, ya, menuju profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan menjadi insan yang mandiri. Baiklah, demikianlah pembahasan koneksi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap maju, berjayalah pendidikan Indonesia. Salam Guru Penggerak.